keyakinan kelas. Seperti apa keyakinan kelas? Sebelum kita mulai, mari bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk keyakinan kelas pada kesempatan kali ini yaitu keyakinan kelas itu berawal dari peraturan anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu muncul dari adanya peraturan. Mengapa dikatakan keyakinan kelas bukan peraturan? Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan bersama yang dibuat di kelas. Tapi itu bukanlah suatu peraturan. Karena itu dibuat bersama, nanti akan ada konsekuensinya yang ditanggung bersama. Bedanya sama peraturan, kalau peraturan di sini nanti ada hukumannya. Tapi kalau keyakinan kelas di sini nanti akan ada konsekuensinya. Bedakan antara hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu karena dia melakukan kesalahan, kalau konsekuensi kita melakukan apa yang telah kita yakini bersama, kita langgar, itu namanya konsekuensi, ya. Nah, di sini tentang kalimatnya diantaranya mengapa kita memiliki peraturan kelas, menggunakan helm, mengendarai motor, roda 2, ini merupakan peraturan. Karena kalau kita melanggarnya, kita akan mendapatkan denda atau hukuman. Nah, seperti apa untuk keyakinan kelas? Di slide berikutnya, keyakinan kelas itu adanya di tingkatan yang kedua. Jadi berawal dari adanya peraturan yang telah dibuat oleh sekolah, itu harus ditaati oleh kalian. Tapi itu sifatnya nanti kalau melanggar hukuman. Nah, dari peraturan itu kita kemas lagi menjadi namanya keyakinan kelas. Supaya apa? Supaya dalam diri kalian itu yakin bahwa inilah yang harus saya lakukan. Ya. Dari keyakinan itu maka akan menjadi suatu budaya positif. Seperti apa budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan kebiasaan yang turun-temurun dan diyakini itu benar. Jadi kebudayaan itu kebiasaan turun-temurun yang diyakini itu benar. Misalnya seperti ini. Kita hari ini akan membuat kesepakatan kelas kita yang berawal dari peraturan, ya. Peraturannya yang sering terjadi di sekolah kita yaitu pada saat pagi datang terlambat, tidak boleh telat, ya. Terus selain itu apa lagi? Rambutnya tidak boleh gondrong. Terus apa lagi? Tidak boleh memakai make up. Terus apa lagi? Banyak kan ya? Nah, kalau peraturan itu kalimatnya adalah kalimat negatif. Apa kalimat negatif itu? Ada kata-kata tidak. Ini kalimat negatif. Nah, ini namanya peraturan. Nah, kalau keyakinan kelas, ini kalimatnya kalimat positif. Seperti apa? Kalau kalimat negatif itu peraturan, keyakinan kelas itu kalimatnya kalimat positif. Nah, sekarang kita buat dulu peraturan kesepakatan di kelas kita untuk kenyamanan belajar kita seperti apa. Kita mau belajar nih, biar kelas kita menjadi nyaman, kita buat peraturan kelas kita dulu. Nah, Bapak akan meminta kalian menuliskan peraturan apa yang bisa kita laksanakan di kelas ini agar belajarnya menjadi nyaman, ya. Silakan tulis menurut pemikiran kalian masing. Bapak kasih waktu 1 jam. Aman. Ya, masing-masing Pak boleh nggak membuat peraturan 1 atau 2 atau 3 boleh. Paling banyak 1. Ya, paling banyak 1. Boleh nggak lebih? Boleh. Ya, sepenuhnya nggak apa-apa. Silakan diisi, nanti kita tempel di sini. Nanti dari peraturan ini kita buat kesepakatan kelas dalam bentuk keyakinan kelas. Semuanya kebagian 1 dan harus menulis 1.
1 lembar. Bapak pengen tahu peraturan kalian yang kalian inginkan seperti apa? Kameramen mau tulis nggak? Boleh lah kameramen. Silakan. Lebih. Isi aja padahal. Silakan dia tulis. Bapak kasih waktu cukup 2 menit. Cukup. Dan setelah itu kalian silahkan tempelkan di sini. Tempelkan di papan berwarna biru. Ya. Silakan tempelkan papan berwarna biru. Awas kena kabel ya. Ya, silakan ditempel. Terserah maunya di mana, yang penting di kotak warna biru. Tadi pengen nulis 1 ternyata nulisnya nulis 2. Awas ada yang lewat. Kalau nggak bisa nempel berarti kebalik. Iya. Itu aku berbalik gitu. Sudah semuanya? Belum. Yang belum? Kita baca bersama-sama. Yang pertama yaitu yang kalian tulis adalah tidak boleh bercanda saat ada guru. Berarti di kelas ya? Ya. Jadi pada saat belajar tidak boleh bercanda. Kita pisahin. Ini jadi tidak boleh bercanda. Tidak boleh main handphone saat belajar. Sama nggak dengan tadi? Beda ya? Kalau tadi bercanda, ini main HP. Pisahin di sini. Tidak berisik saat belajar. Sama yang tadi ya? Kita kelompokkan yang berasal dari kalian. Berarti tidak boleh bercanda. Yang berikutnya, tidak boleh tidur saat belajar. Sama nggak dengan yang tadi? Beda. Berarti ini yang ketiga, tidak boleh. Masih ada yang tidur? Ada. Tidak boleh tidur di kelas saat ada guru, sama ya? Nah, stop menguli. Stop menguli.
pisahin di sini. Rambut boleh panjang asalkan rapi. Beda lagi ya? Beda. Ada. Bukannya yang perempuan udah panjang ya? Iya, iya Pak. Buat kaki Kalau pengen panjang berarti pakai kerudung. Kelas harus bersih, tidak boleh berisik. Berarti sama dengan yang pertama ya. Tidak boleh berisik. Kita satukan di sini. Tidak boleh membuang sampah di kelas. Dilarang berisik. Yang mana nih tidak boleh bawa sampah? Belum ya? Belum ada. Berarti yang ke 6. 1, 2, 3. Ini belum ini. Belum. Menghargai semua pendapat siswa. Di mana? Beda lagi. Ya. Tidak boleh berisik. Sini ya. Waktu belajar. Berarti rata-rata kalian di kelasnya berisik ya. Dilarang bermain ponsel. Sama yang kedua di sini. Main HP. Sedang pembelajaran dimulai, kita tidak boleh main HP. Pindahin di sini. Tidak boleh berisik, mengganggu teman. Kemana nih? Sini ya. Bercanda dengan berisik sama kan? HP disimpan saat belajar. Sini tentang main HP. Terus apel tepat waktu, jangan sampai telat. Berarti beda lagi nih. Dilarang masuk kelas. Tidak tepat. Gimana ya? Dilarang yang tulis. Ayo sahabat ini. Siapa nih? Ini telat kali ya? Kalau telat dilarang masuk mungkin ya? Oh, mungkin maksudnya gini Pak, kalau gurunya udah masuk di kelas, terus Iya. siswanya telat, dia nggak boleh masuk. Gitu. Jadi ada konsekuensinya. Sama aja datang terlambat ya? Iya. Ada tadi datang terlambat? Soalnya punya aku juga kayak gitu. Yang mana datang terlambat? Nggak ada belum. Beda lagi. Iya. Apel. Disatuin dengan apel. Ya mungkin ya resikonya kalau apelnya telat nanti datang pelajar juga telat ya. Satuin dengan apel. Satuin apa bisa? Terus dilarang terlambat masuk sekolah, dilarang membuli. Berarti sama dengan yang ini ya, sama dengan yang ini. Yang ini membuli dan terlambat. Dilarang makan di kelas. Ada lagi. Tadi tidur sekarang makan. Tidur sama makan Beda-beda. sama enggak? Beda. Beda. Bukannya sama ya? Beda. Jadi intinya kita lagi belajar, dilarang melakukan aktivitas lain di luar belajar. Di antaranya tidur, ya, dipisahin boleh dipisahin. Terus menghargai semua pendapat siswa. Beda. Saat jam pelajaran dimulai dan sudah ada guru, tetapi murid belum masuk karena tidak ada kepentingan lain. Saat jam pelajaran dimulai dan sudah ada guru, tapi murid belum masuk karena tidak ada kepentingan lain, maka murid tidak boleh masuk dan akan mendapatkan konsekuensi. Kemana itu? Aku sama aja telat. Telat ya? Iya. Masuk di sini. Saat sedang pembelajaran dimulai tidak boleh bercanda. Berisik ya? Tidak boleh bercanda saat di kelas. Berarti ketahuan di antara kalian berarti banyak yang bercanda. Tuh. Menghargai semua. Tidak boleh membuang sampah. Nah ini adalah peraturan-peraturan
kelas. Ya. Jadi yang pertama, apa yang pertama? Tidak boleh berisik. Yang pertama apa tadi? Tidak boleh berisik. Tidak boleh Di kelas. berisik Di kelas. satu. Tidak boleh Berisik. berisik. Ini namanya peraturan. Terus yang kedua, Tidak boleh tidur. Main HP. yang ini ya, Main HP. apa itu? Tidak boleh. Iya, tidak boleh main HP. Terus yang ketiga, Tidur. tidak boleh tidur. Tidak boleh tidur. Terus apa ini? Tidak boleh makan. Iya ya, kalau tidak boleh tidur mah repot ya. Tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh. Tidak boleh apa tadi? Makan. Di terus Tidak boleh datang ke lambat. tidak boleh datang Lambat. Stop tidak bullying. boleh datang terlambat. Stop bullying. Stop bullying. Terus ada lagi? Tidak boleh membuang sampah di kelas atau kolong meja. Tidak boleh. Ada lagi? Rambut panjang asalkan rapi gimana ya? Hah? Rambut panjang Asalkan rapi. asalkan Rapi. Buka burung pakai kerudung. ini Pak yang laki-laki. Kalau yang perempuan bapak yakin rambutnya panjang. Ada lagi nggak? Udah ya? Ya, kesepakatan nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini ada tulis satu nih. Menghargai pendapat. Menghargai pendapat. Nah, ini adalah peraturan. Jadi kalau peraturan itu menggunakan kalimat-kalimat negatif. Contoh kalimat negatif itu apa? Tidak. Ada kata-kata dilarang. Itu kalimat negatif. Nah, kita buat kesepakatan kelas kita agar di sini kita semua bisa menjalankan, baik itu bapak ataupun kalian, ya. Tapi dalam kesepakatan kelas itu kita menggunakan kalimat positif. Misalnya seperti apa? Nah, di sini. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Itu kesepakatan kita. Jadi, tidak terlambat itu artinya datang tepat waktu. Tidak membuang sampah. Ya. Tidak membuang sampah di kolong. Kita rubah kalimat ini menjadi kalimat positif. Ya. Nah, satu-satu. Yang pertama, tidak berisik. Apa nih kalimat positifnya? Belajar dengan tertib. Belajar dengan tertib. Yang kedua, Bermain HP jika nah ini bisa disatukan nggak nih? Bisa. Sama Nah, samakan. Bisa disatukan
artinya satuinya? Apa satuinya? Boleh masuk nggak ke belajar dengan tertib? Masuk boleh? Boleh. Hah? Adalah cari kalimat positif dari tidak boleh main HP, tidak boleh tidur, dan tidak boleh makan. Tidak boleh melakukan. Jangan ada kata tidaknya lagi. Hindari kata-kata kalimat negatif. Nggak boleh ada kata tidak boleh ada kata jangan. Yang mana HP nih? Yang mana nih? Kira-kira apa kalimat yang baiknya? Apakah cukup belajar dengan tertib? Masuk Pak. Berarti dari sini nggak usah nih. Iya. Nggak usah belajar nih. Masuk ke tertib. Di tertib aja. Cukup belajar dengan tertib. Tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Terus stop bullying. Apa? Saling merangkul. Saling Rangkul. merangkul apa ini? Menghargai mungkin ya? Iya. Hargai satu sama lain. Saling menghargai. Nah ini nih, tidak boleh buang sampah di kolong. Buang sampah pada terus rambut panjang asalkan rapi. Apa? Positif. Rambut panjang itu nanti kayak preman. Iya Pak. Rambutnya Rambutnya rapi. Rambutnya rapi aja mungkin ya? Ya. Rambut rapi. Emang rambut doang? Rambut, ragam, atribut panjang. Berpenampilan berpenampilan terus apa tuh? Menghargai bernafas. Udahlah di sini ya. Udah saling menghargai. Nah, dari sekian banyak ini kita mendapatkan kesepakatan kelas keyakinan kelas kita. Yang pertama yaitu belajar yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dari kelima ini jadikan ini suatu keyakinan kelas. Siap. Yakinkan pada diri kalian, ya. Jadikan ini sebagai keyakinan. Wah. Sudah sepakat dengan semua ini? Sepakat. Berarti setelah sepakat kita tulis ini kesepakatan kelas. Nah, silakan semuanya menandatangani kesepakatan kita, ya. Oke, tanda tangan di papan tulis dan juga di kertas yang telah Bapak siapkan. Nah, silakan kalian tanda tangan di sini. Tanda tangan di sini ya. Inilah kesepakatan kita bersama.
tangan kasih nama. Oke? Dimulai dari Paling paling kanan. Ini. Kanan ini. Kiri lagi. Perempuan. Dimulai dari kanan, gitu kan? Saya. Kanan menghadap balik. Yang lain tetap tanda tangan. Setelah ini kita lanjutkan. Kita tutup bersama dengan bacaan Alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatannya. Nilai Topik Walidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo yang lain tanda tangan. Tenang, kita bersihkan tanda tangan kalian. Yang mana apa ini? Yang mana nih? Kira-kira apa kalimat yang baiknya? Apakah cukup belajar dengan tertib? Oke, kita masuk Pak. Berarti dari sini nggak usah nih. Iya, nggak usah belajar nih. Masuk ke tertib. Di tertib aja. Cukup belajar dengan tertib. Tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Terus stop bullying. Apa? Saling merangkul. Saling Rangkul. merangkul apa ini? Menghargai mungkin ya? Iya. Saling sama lain. Saling menghargai. Nah ini nih, tidak boleh buang sampah di kolong. Buang sampah pada terus rambut panjang atau rapi. Apa? Positif. Rambut panjang itu tapi kayak preman. Iya Pak. Karena rambutnya rapi. Rambutnya rapi. Rambutnya rapi aja begitu ya? Ya. Rambut rapi. Emang rambut doang? Rambut, seragam, atribut panjang. Berpenampilan berpenampilan Rapi. terus apa tuh? Menghargai nafas. Udah lah di sini ya. Udah jadi saling menghargai. Nah, dari sekian banyak ini kita mendapatkan kesepakatan kelas keyakinan kelas kita. Yang pertama yaitu belajar yang ketiga, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dari kelima ini jadikan ini suatu keyakinan kelas. Siap. Yakinkan pada diri kalian, ya. Jadikan ini sebagai
Keyakinan? Sudah sepakat dengan semua ini? Berarti setelah sepakat, kita tulis ini kesepakatan kelas. Nah, silakan semuanya menandatangani kesepakatan kita, ya. Oke, tanda tangan di papan tulis dan juga di kertas yang telah Bapak siapkan. Nah, silakan kalian tanda tangan di sini. Tanda tangan di sini ya. Inilah kesepakatan kita bersama, tanda tangan. Maju satu-satu. Selain di sini, tanda tangan juga di sini. Tanda tangan kasih nama. Oke? Dimulai dari paling kanan. Dimulai dari kanan, gitu kan? Ada ingin beli surat tanah.
GP, mari kita dukung bareng-barang. Ya, kita dukung bareng-barang. Mungkin hari ini adalah giliran Pak Saidi, besok Pak Edi, besoknya mungkin Bu Herni dan yang lainnya. Karena semuanya adalah punya kesempatan yang sama di sekolah ini, tidak ada diskriminasi. Yang penting Bapak Ibu ikut dan daftar di aplikasi, mudah-mudahan ada keberuntungan bagi Bapak dan Ibu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan kegiatan modul 1.4 yaitu budaya positif, hal ini sangat dibutuhkan sebenarnya di pihak sekolah, terutama Bapak dan Ibu guru yang menjadikan pionir tim pengajar di SMK Negeri 1 Cikani. Bapak resmi dinyatakan dibuka. Kurang lebih bermanfaat. Dilanjutkan Bapak Ibu Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah Sade atas waktu dan kesempatannya telah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu setelah pembukaan Bapak izin. Emang benar-benar ingin tahu ya kepo gimana caranya. Biasanya kita pendekatan ke Mario apa sih tadi yang disampaikan sama ini gitu kan, tapi lama-lama kalau secara personil akan terbuka juga sebenarnya Pak. Boleh, tapi tergantung Marionya sendiri, dianya punya apa sih amanah yang kuat nggak terhadap misalnya tadi misalkan sudah diamanahkan sama Pak Saidi, Mario tolong jaga rahasia ini jangan sampai disampaikan walaupun ke orang terdekat. Tapi kalau misalkan Mario-nya sendiri tidak amanah, saya yakin Pak pasti akan memberikan juga informasi yang Bapak berikan ke Mario. Betul nggak Mario? Kalau masih mau memberikan dengan wujud rayu atau Ayo Pak, intimidasi ancaman dari kan kita udah basic Pak. Biarin aja Pak, kan itu bukan rahasia. Kalau rahasia Bangnya 2 menit lagi aja. Oke, ada waktu. Bapak liatin aja ke saya apa sih? Oke, terima kasih atas masukannya. Yang jelas, kalau untuk udah Pak, jangan banyak ini dibuka aja. Kan gak rahasia ini Pak, kecuali rahasianya rahasia banget ya, baru. Ini mah kan gak rahasia. oke. Emang harus dibuka. Tapi kalau untuk ini kelihatannya saya nggak bisa membuka diri karena semuanya pasti udah tahu sih. Kalau kita buka berarti yang pertegas lagi ya. Sebenarnya ini sederhana, maksudnya kita nggak usah dirahasiakan juga orang tahu. Tapi karena saya juga punya privasi, sebenarnya udah tahu sih Bapak Ibu udah tahu apa yang saya pegang itu apa sih tulisannya. Pasti tahu. Nah, Belum tahu Pak. Kalau ya teman-teman yang lain sudah tahu, saya kan nggak tahu Pak. Jadi dikasih tahu visi-visi juga Bapak. Kalau saya kasih visi, dibuka aja Pak, biar cepet nih, jangan lama udah pegel begini. Bapak nggak kasih lihat sama saya. harus banyak variasi. Iya. Udah berdiri, saya duduk Pak. Ya. Iya, terlalu panjang. Kita eksekusi aja langsung. Gitu ya. Memang warming up Bapak itu sukanya yang lama, pemanasan. Cukup ya. Ini adalah motivasi internal perilaku manusia untuk masalah motivasi hukuman tadi. Yang kedua, motivasi eksternalnya yaitu hanya melakukan itu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari seseorang. Nah, yang kita harapkan sebenarnya di sini Bapak Ibu, yang ketiga, Bapak Ibu, tugas perbedaan hukuman atau konsekuensi. Di antara tindakan ini
Yang pertama, yang di sini, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, ini hukuman atau konsekuensi? Apa bedanya hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu karena datanya dari peraturan, biasanya diberikan hukuman fisik, omongan verbal, itu hukuman. Kalau konsekuensi ini berdasarkan kesepakatan bersama karena sudah diomongkan atau dilakukan komunikasi bersama. Nah, di antara kalimat yang pertama nih Bapak Ibu, mencatat 100 kali dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini merupakan hukuman ataukah konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan, hukuman, karena dia ada hukuman fisik. Kalau yang pertama, menulis itu hukuman juga. Karena apa? Mental ya. Walaupun tidak fisik tapi dia nulis juga fisik ya Bu. Yang ketiga, pusat hukuman. Yang membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Ini Bapak Ibu. Jawabannya. Nah, ternyata lari juga merupakan konsekuensi. Kenapa? Karena mungkin ada kesepakatan tersendiri dengan gurunya. Ya. Yang ini juga dikatakan konsekuensi, yang ini juga dikatakan konsekuensi. Konsekuensi itu lahir karena ada kesepakatan. Apa kesepakatan kita hari ini? Kalau terlambat dia akan lari. Nah, maka itu dikatakan konsekuensi. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Hukuman itu harus menyakitkan, konsekuensi tidak harus terjadi. Ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Adanya paksaan, adanya tanggapan. Kalau hukuman itu adanya paksaan, kalau konsekuensi dia adanya tanggapan, atau kalau kita perjanjian lah melakukannya. Yang ini pengertian restitusinya Bapak Ibu. Apa itu restitusi di sini? Yang sering diomong-omongkan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi mereka mengetahui kesalahannya apa, mereka mencari solusinya seperti apa, mereka melakukannya, hasil konsekuensi itu seperti apa. Di sini pengertian dari restitusi. Ini ciri-cirinya ada 9. Nah, yang keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas kemarin saya sudah memberikan di kelas karena libur kemarin. Akhirnya saya memanggil kelas kelas spesial, kelasnya Poltar. Jadi kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu seperti apa? Keyakinan kelas itu kesepakatan kita bersama di kelas agar mereka dapat melaksanakannya dengan senang juga, dengan hati nurani juga, dan tidak adanya paksaan, tidak adanya hukuman. Keyakinan kelas berawal dari peraturan kelas. Setelah adanya peraturan itu biasanya mengandung kalimat-kalimat negatif. Contohnya, tidak boleh buang sembarangan. Nah, di situ ada kalimat tidak boleh. Itu adalah peraturan. Karena kalau dilanggar maka akan ada hukuman. Nah, makanya di sini dengan keyakinan kelas tidaknya dirubah. Tidak membuang sampah. Tidak apa tadi? Tidak datang terlambat. Ya. Nah, dirubah menjadi datanglah tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat tidak dan jangan-jangan itu dirubah menjadi kalimat positif.
untuk menjadi keyakinan kelas. Nah, dari peraturan keyakinan kelas diharapkan menjadi budaya positif, kegiatan yang dapat dilakukan berulang-ulang walaupun tidak ada kesepakatan khususnya. Budaya itu kebiasaan yang berulang-ulang dilakukan itu baik. Contoh, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu, atau kita sebut kesepakatan kelas. Biasanya itu kalimat-kalimat yang abstrak untuk keyakinan kelas itu. Di antaranya, datang tepat waktu, kami guru dan murid saling menyayangi. Nah, kemarin Pak Dede ngobrol pas ini untuk MPLS pertama mau ngapain ya? Apakah harus materi? Pak, kita buat peraturan kelas aja yuk. Tapi bukan lagi peraturan kelas, peraturan siswa kelas 10. Nanti kita sediakan banner ukuran 5x8 gitu. Bikin peraturan di lapangan. Udah itu kita tanda tangan siswa dan gurunya di situ. Kita pajang tempelin di tembok. Gimana Pak, setuju nggak? Ya, kita coba. Tapi untuk kelas 10 nanti kita pajangin tuh. Pak Dede pengennya hari pertama katanya materi. Saya masukin ya Pak, gimana kalau kita buat kesepakatan kelas 10 gitu. Kalau dilaksanakan nanti yang mengerjakan pasti tim KPK. Karena panitianya tim KPK, adanya di lapangan. Ya, jadi ini kesepakatannya ini diyakinkan menjadi suatu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kalimatnya kalimat positif, abstrak. Jadi kalimatnya abstrak, kayak tertib, jadi aktif dalam belajar. Jadi kalimat-kalimat abstrak aja, kayak semacam kalimat motivasi lah. Itu keyakinan kelasnya. Jadi tidak ada kata tidak ada kata jangan, nggak ada untuk keyakinan kelas. Ini tidak perlu Bapak Ibu, ini untuk pendalaman saja. Nanti kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut, ayo daftar di CGP. Enggak pusing. Ya, cuma gimana ngatur waktu aja Pak. Enggak pusing Pak. Pak Irfan tenang, enggak pusing. Cuma ngatur waktunya aja. Waktunya sekarang harusnya mempersiapkan rapat, ada ini gitu. Ini peraturannya Bapak Ibu. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ada keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu kalimat-kalimat yang positifnya. Dilarang melakukan kekerasan. Apa kalimat positif keyakinan kelasnya? Mungkin langsung aja di sini. Nah ini. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu ada yang keyakinan kelasnya, yaitu bentuk bertanggung jawab. Ya. Jadi seperti ini. Kalau peraturan itu sifatnya tertulis di kalimat negatif, kalau keyakinan kelas kalimat positif. Yang materi yang keempat, peraturan itu biasanya mengandung kalimat-kalimat negatif. Contohnya, tidak boleh buang sembarangan. Nah, di situ ada kalimat tidak boleh. Itu adalah peraturan. Karena kalau dilanggar maka akan ada hukuman. Nah, makanya di sini dengan keyakinan kelas tidaknya dirubah. Tidak membuang sampah. Tidak datang terlambat. Ya. Nah, dirubah menjadi datanglah tepat waktu. Jadi kalimat-kalimat tidak dan jangan-jangan itu dirubah menjadi kalimat positif. Kita bisa membuat kesepakatan kelas, itu juga mendisiplinkan anak. Jadi tidak harus berbentuk dengan hukuman, tidak harus pakai fisik gitu, tapi kita bisa mendekatkan diri kita kepada anak, kita bisa melalui mereka menggapai hatinya ya, gitu. jadi kita mainnya main senyap aja, jangan main Fisik, ya. tapi main hati. Iya. Oke, terima kasih Bu. Boleh beri tepuk tangannya. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu, nanti di slide-slide berikutnya kita akan tahu apa sih hukuman, apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan ataukah hukuman akan berpengaruh kepada anak. Mungkin satu ada 6 materi baru yang keempat. Setengah jam lagi ya Pak Iman.
Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, ini kebutuhan dasar manusia pada dasarnya, pada prinsipnya yang telah disampaikan oleh ini Bapak Ibu di program guru penggerak dikatakan kebutuhan dasar manusia ada 5. Yang pertama, manusia itu ingin bertahan hidup. Kebutuhan dasarnya ingin bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang kedua yaitu mereka menginginkan kasih sayang dan diterima oleh lingkungannya. Itu kebutuhan dasar. Mereka ingin penguasaan atau menguasai tempatnya, menguasai lingkungannya. Ini kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar yang berikutnya itu kesenangan. Mereka juga tidak lupa dalam lingkungan itu ingin kebutuhan dasar kesenangannya harus dipenuhi. Yang kelima yaitu kebebasan. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi inilah yang menjadi pokok-pokok kenapa anak melakukan kesalahan, karena kebutuhan dasar yang 5 ini tidak terpenuhi. Kenapa anak melakukan pelanggaran? Kebutuhan yang ini tidak terpenuhi. Misalnya di penguasaan di kelas, kenapa anak-anak itu menjadi preman? Karena mereka ingin menjadi seorang penguasa. Di rumahnya mungkin karena ada masalah. Jadi di sini. Inilah kebutuhan dasar manusia yang dipelajari di CGP. Nah, kita nanti diskusinya di sini, Bapak Ibu. 5 posisi kontrol seorang guru. Jadi posisi kontrol kita seorang guru itu ada 5. Yang mana? Nih. Yang pertama yaitu kita itu sebagai penghukum. Sukanya ngukum. Itu posisi kontrol kita seorang guru. Yang ketiga, pembuat merasa bersalah. Artinya apa? Ini seringnya kamu sih melakukan itu gitu. Biasanya kalimat seperti itu. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan seperti itu. Nah, di sini biasanya pembuat masalah biasanya lebih memojokkan ke anak. Jadi si anak itu dibuat mereka serasa-rasa memiliki kesalahan. Ini posisi kontrol kita. Yang ketiga, posisi kontrol kita sebagai teman. Yang kelima, posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini seperti apa? Jadi pemantau itu lebih ke arah peraturan. Si anak melakukan kesalahan tuh. Peraturannya seperti apa? Kamu telah melanggar, maka kamu akan mendapatkan hukuman. Ini sebagai pemantau. Posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Sebagai manajer itu seperti apa? Misalnya si anak melakukan kesalahan, kita gali kenapa mereka melakukan kesalahan, langkah apa untuk menyelesaikan masalahnya, solusi apa yang bisa diambil, tapi itu dari diri mereka sendiri. Mungkin untuk lebih jelasnya, mari kita
ini sebagai posisi kontrol kita sebagai seorang teman. Jadi menganggap si murid itu adalah teman kita. Masuk ke dalam posisi kontrol yang Pak Saidi tanyakan ada 5 tadi ya. Sebenarnya saya tertarik mulai dari awal nih pembahasan kita Pak Saidi. Kan sudah komentar ya? Ya, komentarnya kan gak ada ini kan ya? Ya. Mungkin ya 20 menit lah. Kita setengah 10 rapat Ya, kan? saya sebenarnya sangat tertarik. Ini kan dari Kemendikbud ya? Betul. Materinya. Sebenarnya saya sangat tertarik siapa yang bikin ini sebenarnya. Ya. Saya pengen ketemu sama orang yang sebenarnya karena dari awal yang bersangkutan itu atau mungkin ini bentuk tim kali ya, atau tim atau individu yang bikin teori seperti ini. Beliau menyampaikan bahwa penghargaan itu kan hukuman ya awal. Kemudian kita harus berubah mindset dari yang tadinya segala sesuatu bentuk hukuman jadinya bentuk yang lain. Apa tadi? Diganti jadi apa tadi? Keyakinan atau kesepakatan Gitu ya. Dan katanya mendisiplinkan anak itu tidak harus melulu berdasarkan hukuman gitu ya. Sebenarnya kalau menurut saya sih ya, ini sebenarnya yang harusnya dibangun mulai dari lingkungan keluarga gitu. Karena kelihatannya materi seperti ini harusnya memang disampaikan ke. Ya latihan dulu. CGP angkatan 10. Assalamualaikum. Karena atas nama kami ingin melapor mas kekurangan Pak. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Fahmi, Bapak mendapat laporan bahwa kemarin kamu membolos tidak mengikuti kegiatan apel sore. Apakah itu benar? Benar sekali Pak. Lalu kalian pergi kemana dan apa yang kamu lakukan? Saya di kelas belakang Pak, nunggu kegiatan apel selesai. Baik, mungkin kamu tidak nyaman dengan kegiatan apel sore itu. Yang lain pun mungkin akan melakukan hal yang sama. Coba kamu pikirkan, kamu tetap di belakang, pintu gerbang tidak dibuka. Apakah waktu pulangmu akan berubah? Tidak Pak. Lalu membolos yang kamu lakukan kemarin itu apakah itu sudah benar atau salah? Salah Pak, saya sudah melanggar aturan dan akhirnya satu kelas mendapatkan konsekuensinya karena saya. Kenapa kamu membolos? Kemarin saya bosan Pak di kelas, kemudian ada teman saya yang ngajak untuk bolos. Maka dari itu kami membolos untuk tidak ikut apel sore Pak. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan membolos lagi? Sudah Pak, kami minta maaf, kami tidak akan membolos lagi dan mengikuti kegiatan apel sore. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan mengikuti kegiatan apel sore ini sebagai bentuk tanggung jawab saya dalam menerapkan budaya disiplin bagi saya sendiri Pak. Baik, semoga kamu dapat mendapatkan pembelajaran dari kesalahan yang telah kamu lakukan. Siap Pak, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi Abbas dari 10 Akuntansi 3. Sangat terima kasih telah berdiskusi hari ini, sehingga saya sadar bahwa membolos akan merugikan diri sendiri dan juga rekan satu kelas. Sekian dari saya Muhammad Fahmi Abbas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
Karena Kristina izin masuk ruangan. Silakan. Apakah kamu tahu mengapa Bapak manggil Kristina? Kemarin waktu ujian semester saya menyontek, Pak. Coba ceritakan kejadiannya seperti apa. Ya Pak, jadi waktu itu saya membawa catatan kecil di dalam ruangan penilaian akhir semester dan diketahui oleh pengawas ruangan, Pak. Oh, begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Iya Pak, saya minta maaf. Kenapa kamu sampai mencontek? Ya Pak, karena pembelajarannya begitu sulit dan belum mengulang pembelajaran di rumah. Jadi saya memutuskan untuk membawa catatan kecil. Saya minta maaf, Pak. Apakah tindakan itu benar atau salah? Siap salah, Pak. Saya tidak jujur dan dalam mengerjakan penilaian akhir semester. Untuk kedepannya, apa yang akan kamu lakukan saat ujian berlangsung? Untuk kedepannya, saya akan belajar lebih tekun lagi dan bertanya kepada guru mapel apabila saya belum paham tentang materi pembelajarannya. Bagus. Bapak Ibu guru pasti akan dengan senang hati akan membantu kamu. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristina Wulandari dari kelas 10 akuntansi 3. Di sini saya mau mengucapkan terima kasih telah berdiskusi hari ini, sehingga saya akan lebih siap dalam pembelajaran berikutnya. Dan nilai kejujuran itu sangat penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan disiplin ya, positif. Terus tadi ada ya intermezzo. Mahasiswanya gimana? Ada. Masuk suaranya ya.